harus dilihat oleh semua mata. Sebab Allah perlu meyakinkan bahwa kasih-Nya itu masih terus tersedia kepada umat-umat Allah. Dan kedatangannya itu adalah kedatangan yang memberikan bukti bahwa Dia tidak tinggalkan kita di dunia yang berdosa. Dia sediakan tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Ayat ini mungkin sudah berulang-ulang kita baca. Tapi saya mau yakinkan kita pada malam hari ini. Tak seorang pun yang tidak akan memandang ketika Ia datang yang kedua kali. Matius 24 ayat 27. Seperti kilat yang memancar dari timur ke barat, demikian juga akan teranglah kedatangan Anak Manusia. Tidak ada yang disembunyikan, sehingga tidak ada lagi yang merasa ragu-ragu dengan kasih Allah itu. Semua terbuka dengan transparan. Kita akan melihat itu. Yang kedua, kedatangannya yang kedua itu adalah kedatangan yang penuh dramatis. Dapat didengar semua yang memiliki telinga. Telinga yang terbuka atau telinga yang tertutup. Tapi pada waktu Yesus datang yang kedua kali, setiap telinga akan mendengar suara dahsyatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wahyu 16 ayat 18. Terjadilah kilat-kilat dan suara-suara dan guruh-guruh. Dan terjadi gempa bumi yang hebat. Seperti tidak pernah ada gempa bumi seperti itu. Jadi apa yang dialami sekarang, gempa bumi sekarang itu masih kecil-kecil. Walaupun skala Richter 7 atau lebih, belum apa-apa. Akan datang yang lebih besar lagi. Ada kilat memancar, suara guruh-guruh, gempa bumi yang hebat. Menandakan sebelum kedatangannya itu. Malaikat berseru, sangkakala akan berbunyi. Umat Allah akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4. Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan sorak-sorai. Suara malaikat pemimpin dan dengan sangkakala Allah, orang-orang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Dan yang paling ajaib adalah kita yang masih hidup, jika masih hidup saat itu, akan menyambut Dia. Tapi mereka yang mati di dalam Tuhan lebih dahulu akan dibangkitkan. Yang ketiga, kedatangannya penuh kemuliaan. Baik Wahyu pasal 19, baik Matius pasal yang ke-12 menggambarkan bagaimana kedatangannya yang penuh kemuliaan itu. Dosa harus diakhiri. Kemuliaan Allah akan menutupi dunia ini agar manusia melihat kehebatan Allah kita itu. Semua malaikat akan datang turun menemani Yesus Kristus. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, malaikat-malaikat, semua malaikat-malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Kitab Wahyu katakan terjadi sunyi senyap di sorga. Kenapa? Sebab malaikat pun turun menemani Yesus. Kita bisa bayangkan dengan mata iman bagaimana spektakuler kasih Allah dinyatakan kepada dunia yang berdosa ini dengan datang secara luar biasa. Yesus datang dalam kemuliaannya. Malaikat semua bersama dengan Dia. Ia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Dia akan menghakimi segala bangsa. Injil Matius 24 ayat 44. Sebab itu
hendaklah kamu juga siap sedia. Ini panggilan untuk kita. Kita harus siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya bersyukur malam hari ini umat-umat Tuhan kita datang untuk diingatkan kembali. Supaya kita siap sedia. Dunia dan semua persoalannya akan berakhir. Yesus akan datang untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Cerita tentang seorang yang bernama Aldi. Juli 2018 yang lalu. Pemuda berusia 19 tahun ini terdampar di rompong, yaitu rakit penangkap ikan. Dia terdampar di Samudra Pasifik sebab badai besar menghantam kapal kecilnya itu. Dia terombang-ambing di tengah lautan yang menakutkan itu. 49 hari berjuang bertahan hidup. Tidak ada dayung untuk mendayung rakit kayu yang masih ada. Tidak ada mesin kapal. Tidak ada makanan yang cukup. Makanan sangat terbatas. Terombang-ambing selama 49 hari. Dia coba menangkap ikan untuk mempertahankan hidupnya. Dia coba dengan menggunakan bajunya untuk menampung air dari atas yang dapat diminumnya. Siang terik matahari, malam dingin dan gelap, 49 hari Aldi terombang-ambing di laut yang ganas itu. Tapi doa dan iman menjadi kekuatan bagi dia. Meskipun dia terombang-ambing, sudah lebih dari 10 kapal besar melewati dia, tapi tidak mau berhenti untuk menyelamatkan Aldi. Berkali-kali dia melambaikan tangan, berteriak minta tolong, menyalakan api di malam hari. Tidak seorang pun yang berhenti. Tetapi hari ke-49 itu, sebuah kapal ikan yang melintas akhirnya melihat Aldi dan memberinya pertolongan. Dan Aldi ditemukan dalam keadaan yang lemah, dehidrasi, sangat kurus, tapi masih hidup. Saudara dan saya seperti Aldi, kita terombang-ambing di laut dunia yang jahat ini. Tetapi seperti Aldi, hidup dengan iman dan pengharapan, bertahan 49 hari di laut yang ganas itu, kita pun bisa bertahan melawan badai dosa yang dahsyat. Maukah kita menyerahkan hidup beriman seperti Aldi, menghadapi tantangan kehidupan dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan? Sekiranya itu jawaban Anda, saya undang kita semua untuk berdiri dan kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih malam hari ini Tuhan berkati kami semua. Terima kasih lampu yang sudah menyala dan kami dapat belajar firman Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih Bapa, Engkau paparkan keadaan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu, perhatian-Mu tetap ada sampai saat ini. Terima kasih Engkau akan akhiri semua penderitaan dunia ini dengan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Seperti Aldi yang terombang-ambing di laut yang ganas, kami pun terombang-ambing di dunia yang berdosa ini. Seperti Tuhan menyelamatkan Aldi
Demikianlah Tuhan akan menyelamatkan kami semua pada hari Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kami semua yang hadir. Biarlah iman dan kesetiaan kami bertumbuh hari lepas hari. Semakin dekat dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Agar ketika Engkau datang yang kedua, tak seorang pun di antara kami yang akan binasa. Tapi semua kami akan menerima rahmat dan kasih-Mu untuk mewarisi kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita sekalian malam ini. Ampunilah segenap dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali.